you have to do is restart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi ke podcastnya Restart hari ini. Dan hari ini gue ditemenin sama salah satu temen gue juga di Restart, namanya Ade. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Sehat brother? Alhamdulillah. Oke, kita mau bahas apa nih hari ini brother? Bahas buku? Bukan. Oh bukan nih, apa gimmick doang udah ditaruh sini. Cuma bawa aja ini. Siap. Oke. Jadi Kita mau bahas apa nih jadi hari? Ada cerita apa nih hari ini yang mau kita bahas? di podcast sebelumnya kan kita pernah minta kan ke teman-teman belajar Oh iya. buat ngirimin cerita-ceritanya. Oke. Ini akan kita bahas nih, ada satu cerita menarik banget gitu. Yang akan kita bahas, tapi gue nggak bakalan bacain semuanya ya. Pada intinya aja. Oke. Oh jadi kita dapat pertanyaan dari teman, dapat cerita dari teman-teman ya? teman-teman. Oke. Jadi teman-teman juga nih, teman-teman belajar kalau punya cerita jangan ragu buat DM IG kita atau komen aja, nanti kita bakal bahas di sini. Nah ini udah ada nih. Ini Oke. ceritanya. Coba kita Masya Allah nih. kita dengerin. Coba kita bisa ngambil dari sini. Ibroh ya, Oke. siap. Gimana deh? Nah, jadi ceritanya nih pada saat pandemik, masih kayak episode sebelumnya kan Ramadan. Kalau sekarang Oke. tuh pandemik. Nah, jadi ada seorang pekerja Oke. di Indonesia pastinya, karena gue di Indonesia. Oh, Jadi, siap. oke. Nah, dia ada seorang pekerja, dia kerja tapi kena pandemik. Maksudnya kena imbas dari pandemiknya ini, dia berputus asa gitu. Dan dia punya seorang anak. Nah, putus asanya tuh fatal. Kalau menurut pribadi gue itu fatal banget gitu. Sampai dia bunuh diri. Oh, sampai suicide ya, sampai bunuh diri. Subhanallah. Sampai bunuh Subhanallah. diri. Terus anaknya punya anak 3. Nggak tahu mau siapa yang ngurus gitu kan. Jadi dia Oke, Bro. Jadi dari cerita tadi di awal ada seorang pekerja yang punya 3 anak. Dan karena mungkin stres ya di pandemi ini ya, mikirin kayak gimana, akhirnya dia bunuh diri dan ini ninggalin 3 anaknya dong. Iya. Nah, ini juga apa ya? Problem sih. Kita mungkin bisa bahas. So ngasih judul kali ini nih problem gitu. Setiap manusia tuh pasti punya problem. Yes, masalah ya. Masalah banget kan. Dan itu masalahnya tuh nggak cuma dari keluarga ini, ternyata bisa berimbas ke tetangga atau ke saudaranya dia gitu. Nah, tapi kita bisa kulik nih, apa sih Ibron yang dari sini, apa sih jawaban Allah nantinya apa nih dari ceritanya ini. That's it. Gitu kan. Jadi si yang penulis ini cerita dan ada hasilnya ke depannya apa, dan itu manfaat banget gitu. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah setiap kita punya problem nih perlu kita pikirin jauh atau matang nih. Karena imbasnya nih di cerita ini masih pendek aja gue ceritain itu kita harusnya udah bisa sadar gitu. Gitu kan, walaupun banyak masalah gitu. Tapi kita balik lagi ke cerita ini nih. Oke. Nah, setelah 3 anaknya ini meninggal, ternyata dikulik lagi. Setelah 3 anak yang meninggal. Bukan 3 anak yang Pekerjanya meninggal. Oke. Ternyata dia seorang diri, coy. Seorang diri, maksudnya dia ibunya dari 3 anak ini juga udah Ternyata kedua. Ibunya juga udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Jadi Oke. ini seorang laki-laki pekerja gitu kan, udah banting tulang lah istilah, tapi kena dampak. Terus dia putus asa, ninggalin 3 orang anak gitu. Nah, tapi yang kita mungkin ibroh yang pertama kali kita bisa ambil adalah ya, setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya ya. Dan kita akan tahu di jalan keluar dari cerita ini apa. Iya. Dan Masya Allah gitu, 3 anaknya ini ada istilahnya salah satu organisasi kayaknya. Oke. Itu yang langsung ngambil 3 orang anak ini. Istilahnya langsung bukan diadopsi ya. Kalau diadopsi harus berurusan pemerintah, Iya. tapi langsung ditanganin. Mau apanya nih? Apa nih kebutuhannya mereka, langsung kontan gitu. Istilahnya dibalas Allah tuh kontan. Dibalik apa ya? Keputusasaan seorang manusia gitu kan. Sebenarnya masih ada Allah. Kita nggak bahas sampai apa sih latar belakang dia sampai A, B, dan C. Kita bahasnya kulitnya aja dulu gitu kan, karena bukan kapasitas kita. Iya, bener banget. Tapi yang kita bisa bahas adalah ternyata Allah balas kontan gitu. Dibalik ya ini anak nggak bisa ngapa-ngapain coy, gitu kan. Mikir pun cuma bisa buat istilahnya main, namanya anak-anak 3 gitu. 1 masih SD, 2 tuh 4 tahun 5 tahun lah masalah ceritanya. Yang 1 balita gitu. Ada organisasi datang ngurus ini gitu. Nah, ini kan kita bisa ambil ibrohnya adalah setiap kita punya masalah itu pasti ada jalan keluar gitu. Pasti. Dan kalau dipikirin logikanya 3 anak ini, kita udah nggak mikirin, mungkin kita udah nggak bahas nih contoh di pekerja tadi yang bunuh diri ya. Kita bahas 3 anaknya mungkin sekarang, lebih spesifik 3 anaknya, bahwa bayangin aja
mereka bertiga kara, bukan sebatang kara, bertiga kara. Mereka nggak masih kecil semua dan nggak ada penghasilan sama sekali. Gimana mereka buat hidup di tengah pandemi kayak gini? Dan ternyata tadi ada jalan. Ternyata ada satu organisasi atau perkumpulan gitu yang langsung handle mereka ya. Yes, benar banget. Dan itu tuh salah satu juga ya bro yang bisa kita ambil ya, bahwa ya sebenarnya kayak rezeki itu udah diatur sama Allah nggak sih? Iya nggak sih? Hidup kita tuh sebenarnya udah diatur sama Allah kan. Apalagi nih anak kecil bisa apa gitu kan? Bisa apa mereka nggak bisa apa-apa. Dan ternyata ya Allah kasih jalan buat mereka gitu kan. Apalagi ya buat kita sebenarnya. Jadi sebenarnya kuncinya ya kita bertawakal aja kali sama Allah ya, gitu. Lihat it. Ada ibroh apa lagi tuh bro? Ya ini juga mungkin ada di ibroh di pekerjaannya, mungkin ini bukan bagian pekerja ya, tapi teman belajar tuh kita harus, namanya orang hidup tuh pasti selalu punya masalah. That's it. Pasti. Nah, setiap punya masalah itu kita jangan ambil, kalau misalnya itu apa ya bilangnya, fatalistik ya, kalau pemikiran atau apalah gitu. Yang langsung putus aja gitu. Pemikirannya putus ya udah gue nggak bisa ngapain, udah ini udah. Putus asa lah ya, hopeless ya. Hopeless. Nah, jangan sampai kita seperti itulah gitu. Karena itu imbasnya panjang banget gitu. Nah, makanya lebih baik kalau misalkan emang kita punya masalah, kita punya sesuatu yang perlu kita selesaikan, jangan terburu-buru juga gitu. Tenang dulu, calm down dulu, up, gitu kan. Mungkin kalau misalkan karena kita di Islam, pasti kita diajarin sabar, terus sholat bro. Gitu. Iya, bener. Nah, sabar, terus sholat, gitu kan. Terus doa. Nah, ini teman-teman bisa yang punya masalah bisa coba dikerjain. Kalau udah dikerjain masih belum dapat, berarti kudu dibanyakin lagi ternyata. Ikhtiarnya kudu dibanyakin ya. Pasti Allah bakalan balas kontan banget. Anak kecil aja langsung nggak minta asli, dikasih sama Allah jalannya. Iya. Gue juga pernah dengar bro dari salah satu ustadz, itu definisi sabarnya dia. Sabar itu adalah memberikan jeda kepada diri untuk mengambil keputusan yang terbaik. Kan inti sabar kan itu men. Jadi ya, gue pas dengerin itu aja kayak iya juga ya gitu. Inti sabar apa sih? Diem kan. Nabi kalau kita lagi marah suruh apa? Suruh diem kan. Sabar ya suruh diem dulu. Diem, santai dulu. Banyak masalah udah. Kalau kata ustaz kita juga masa banyakan mikir. Iya nggak sih? Yang bikin kita galau itu kebanyakan mikir ya nggak sih? Iya kan? Diputusin cewek mikir. Nah kan itu pusing kan? Itu yang bikin pusing men sebenarnya. Ditolak taruh. Aduh. Ditolak taruh kan mikir. Oh gimana? Masalahnya kita mikir gitu kan. Nggak ikhtiar lagi selanjutnya ya kan. Nggak tawakal sama Allah kan. Nggak percaya sama Allah. Padahal kan ya kalau kita yang dari ustadz kan udah sering banget diulang-ulangin surat At-Talaq ayat 2 kan, wa matakila ya ja'alahu makhraja, barang siapa yang bertawakal sama Allah pasti bakal dikasih jalan keluar kan? Pasti jalan keluar kan. Jadi setiap ada masalah ya, kayaknya ya, nih teman-teman nih setiap ada masalah, mungkin hal yang pertama kali kita lakuin adalah tanya Allah deh. Kontak Allah dulu deh. Salat dulu kan, salat dulu deh, tenangin diri dulu, salat dulu, minta jalan keluar sama Allah, baru dari situ kita ikhtiar. Iya nggak sih? Jadi jangan putus asa. Yang putus asa, kayak putus asa tuh dalam Islam juga nggak boleh kan ya, setahu gue ya. Jadi berputus asa tuh ya jangan gitu kan, segala macam. Jadi ya pokoknya setiap ada masalah yang melanda kita, coba dulu nih berarti ya. Ibrohnya yang bisa kita ambil adalah bahwa jangan hopeless, jangan suzon sama Allah. Anak kecil aja tadi ditolong. Iya nggak sih? Anak kecil aja ditolong. Gimana kita gitu? Gimana kita yang udah bisa mikir? Yang udah bisa mikir, udah bisa mikir, kita mungkin udah balik, udah ibadah segala macam. Orang tinggal minta doa dikabulin. Gitu nggak sih bro-bronya hari ini? Pokoknya intinya kayak gitu ya. Sebenarnya dijalanin dulu aja ya. Kayak tawakalnya burung ya. Burung kan satu hadis gitu keren banget ya. Nabi ngegambarin ya, bertawakal sebagaimana burung ya kan. Burungnya keluar di pagi hari, keluar sore hari udah makan. Tawakal aja dulu. Kerjain dulu gitu. Jangan usah banyakkan mikir, kerjain dulu. Dan kalau ada masalah juga kayak gitu ya. Intinya kita coba minta sama Allah dulu, coba rumusin baik-baik tuh masalahnya kayak apa. Kita kerjain pelan-pelan. Dan udah pasti intinya kayak di podcast sebelumnya udah dijelasin bahwa mau kondisi kayak apapun, kalau emang kitanya bertakwa, itu udah pasti yang terbaik, men. Pasti banget. Iya nggak? Pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik kan? Pasti kan? Pasti. Teman-teman juga kita minta buat ceritanya lagi nih. Oke. Jadi mungkin itu Ibro yang bisa kita ambil. Dan teman-teman, kalau misalkan ada cerita teman-teman semua, kalau ada cerita bisa komen di bawah. Atau bisa DM aja, nanti kita bakal ceritain supaya kita bisa ambil ibrohnya masing-masing. Gitu. Oke?
selesai podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Jazakallahu khairan bro. Oh, Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.